Halo, apa kabar untuk Pisces? Semoga dalam keadaan sehat semua, semoga dalam keadaan baik-baik semua ya buat teman-teman Pisces. Oke, kali ini aku mau reading untuk teman-teman Pisces tentang energi asmara dia ke kamu. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading. Jadi ini semuanya nggak harus resonate, semuanya nggak harus cocok ya dengan keadaan kamu di luar sana. Kalau nggak resonate atau kalau nggak cocok, jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian. Oke, aku di sini mau cek dulu energi dia ke Pisces. Pisces, di sini aku lihat dia kok bingung ya. Jadi kayak serba salah. Aku lihat dia tuh kayak serba salah ke kamu. Nah ini loh. Oke. Sampai-sampai ini dia tanya-tanya ya ke teman-temannya, ke orang yang paling tahu apa yang harus dia lakukan terhadap kamu di sini. Oke. Tunggu sebentar ya. Ada Ten of Autumn, ada Eight of Autumn, Three of Autumn, ada Six of Winter, ada The Wheel, dan terakhir kita ada yang namanya Prince of Summer. Oke, bottom of the decks ada Prince of Autumn di sini. Oke. Pisces, di sini aku melihat entah kamu atau dia ya. Di sini ada yang menggantungkan diri atau bergantung. Nah ini bergantung kamunya bergantung sama dia atau dianya yang bergantung sama kamu di sini. Cuman di sisi lain menurut dia kamu orangnya itu baik ya, tapi ini intinya itu bisa terbalik ya. Jadi menurut dia itu kamu tuh terlalu bergantung sama dia, atau bisa saja kamu yang bergantung dia yang bergantung sama kamu. Dia ini merasa bahwa kamu sebetulnya orang yang baik ya kalau aku lihat. Jadi ini energinya itu bisa untuk pasangan, bisa untuk gebetan, bisa untuk mantan ya. Pada dasarnya menurut dia kamu tuh orangnya baik, cuman kadang-kadang terlalu menggantungkan diri sama orang lain. Nah ini loh ya, entah menggantungkan diri sama kamu, menggantungkan diri sama orang lain. Nah ini, jadi kayak menurut dia kamu ini orangnya kurang independen atau kurang mandiri. Nah seperti itu. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya The Hermit, ini loh, dia ini kayak mencoba untuk mencari jalan keluar ya teman-teman. Dia ini mencoba untuk mencari solusi. Nah, karena di sini aku melihat ada sesuatu, dia tuh kayak bingung, kayak jadi serba salah. Kalau kayak gini nanti dia seperti ini, kalau seperti ini nanti dia begini. Nah ini, jadi benar-benar kayak kalaupun aku tanya, terus kamu yang aku nggak tahu, jawabannya masih belum tahu. Jawabannya belum tahu. Makanya kadang-kadang dia itu kayak membutuhkan seseorang yang terus apa ini yang harus aku lakukan. Nah ini loh, apa ini yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat nih di posisi seperti ini. Nah ini, di sini aku melihat ada semacam keinginan-keinginan dia ya sama kamu di sini. Tapi ini bisa saja kayak dia yang bergantung dengan kamu gitu loh. Bisa juga ya. Jadi energinya ini bisa terbalik. Oke, dengan hadirnya Ten of Autumn dan Eight of Autumn ini sendiri, bisa saja di sini aku melihat dia ini sedang usaha banget ya teman-teman. Benar-benar kayak lagi usaha. Ya, untuk bisa memberikan apa yang kamu inginkan, untuk bisa membahagiakan kamu, untuk bisa apalah di sini ya. Nah ini. Tetapi di sisi lain, nah ini tadi aku bilang bahwa ada Two of Winter, tapi di sisi lain ada sesuatu atau ada situasi yang membuat dia bingung. Bingungnya apa? Gini, dia mau berusaha sih,
Ya, dia mau usaha, mau berusaha, mau kerja keras kalaupun ini ada hubungan dengan pekerjaan. Mau. Tetapi ada situasi yang lain yang membuat dia itu kayak di antara dua pilihan yang cukup sulit. Nah, ini. Atau bahkan di sini aku melihat ada situasi dia ini untuk ingin tahu kamu maunya apa, maunya gimana, maunya seperti apa. Nah, ini. Gini ya teman-teman. Bisa saja ini kalau aku lihat seolah-olah mungkin ya, katakanlah dia izin ke kamu, aku mau pergi ya sama teman-teman. Ini seumpama ya, aku pergi ya sama teman-teman. Tapi di sisi lain, kamunya ini merasa kalau nggak diizinin itu gimana? Sebetulnya kamu nggak ngizinin, tapi mungkin apa yang kamu keluarkan kata-katanya, ya udah deh, tapi sambil cemberut bisa juga. Jadi antara ya udah terpaksa, ya udah deh terpaksa, ya. Tetapi di sisi lain, kamu ini cemberut. Sebetulnya nggak suka kalau dia ngapain sih pergi ke sana. Ya. Tapi di sisi lain mau ngizinin juga, kalau nggak diizinin juga nantinya takutnya gimana. Nah, dilihat dari reaksi seperti itu, ini bisa saja juga membuat dia bingung ya teman-teman. Orang ini cemberut tapi iya. Nah ini loh, karena di sini aku juga melihat antara emosional dan pikiran. Jadi kayak dia itu bingung, bener nih diizinin nih, ntar kalau aku pergi, nah ini lagi ya, udah terlanjur janji sama teman-teman, gak enak lagi. Tapi kalau aku pergi, kamunya cemberut. Nah bisa juga seperti itu, jadi kayak bingung. Kalau nanti kayak gini nanti, nah bingung ya. Contohnya seperti itu. Jadi seolah-olah di sini aku melihat dia itu kayak mencoba untuk memahami kamu sih, ya, mencoba untuk memahami kamu. Tapi kalau bisa memahami kamu, nah pertanyaan kalau enggak, akhirnya dia ini kayak pergi aja tanpa memperdulikan, bukan memperdulikan, tapi tanpa dia tahu mau kamu itu sebetulnya seperti apa. Nah seperti itu ya. Nih loh. Makanya di sini aku melihat dia ini ya udah, dia itu kayak hanya melakukan sesuai intuisinya aja gitu. Melakukan apa yang ya udah deh kalau gitu aku pergi aja sama temanku. Ya udah deh aku melakukan gini. Padahal apa yang dia lakukan kamu nggak suka gitu loh. Tapi kalau ditahan pun takutnya nanti dia marah, dia nggak suka sama kamu. Nah ini ya. Tapi kalau kamu biarkan itu kok kamunya yang sebetulnya kamu nggak suka juga gitu ya. Sebetulnya kamu nggak ngizinin. Nah asalkan teman-teman tahu bahwa dia ini hanya itu tadi, melakukan sesuai dengan mungkin kata hatinya ya, bukan karena dia melakukan apa yang dia inginkan, enggak sih. Tapi kayak awalnya kan aku bilang bahwa dia itu sempat bingung sih, aku harus kayak gini atau kayak gini. Ini sempat dipikirkan juga sama dia. Nah ini loh, sempat dipikirkan di sini ya. Mungkin terus akhirnya ada orang atau ada sesuatu lah ya di sini, setelah dia berpikir sejenak, setelah dia ini tenang, akhirnya yaudah deh, daripada aku nanti ribut sama orang lain, nah contohnya gitu ya, malah banyak orang yang bakal kayak gini, kak aku udah terlanjur janji, yaudah deh aku pergi aja. Nah ini loh, di sini aku melihat sebetulnya dia ini inginnya ya teman-teman, dia itu inginnya itu bisa lebih baik ya hubungan. Kita ngomong masalah hubungan, dia tuh sebetulnya ingin hubungannya jauh lebih baik gitu loh. Kalaupun ada sesuatu, dia ingin kamu bisa terbuka sama dia. Nah ini, karena aku melihat, karena di sini aku lihat ada the will, bisa saja kejadian-kejadian di masa lalu antara kamu sama dia ini kayak gitu aja gitu loh, stagnasi. Itu lagi. Mungkin ada situasi, ada suasana yang selalu bikin kamu kecewa, selalu bikin kamu sakit hati, atau selalu kenapa sih dia tuh kayak nggak peka. Nah itu ya, selalu di situasi kayak kamu berpikir dia tuh nggak pernah peka sama kamu, bisa juga seperti itu. Nah tetapi di sini aku melihat ada the will ya teman-teman.
Di sini dengan hadirnya The Hermit inilah yang membuat The Wheel ini juga muncul. Apa maksudnya? Jadi maksudnya itu setelah dia itu kayak, oh dia itu ingin tahu kamu sebetulnya kayak gimana sih, kamu ini orangnya kayak gimana sih, maunya tuh apa sih, nah kayak gitu ya. Yang sempat dia itu kayak bingung, nanti takut kayak gini salah, seperti ini salah. Nah ini, akhirnya di sini aku melihat ada situasi bahwa, oke, ada sesuatu yang harus diperbaiki ini. Nah ini, positive change ya. Aku lihat ada positive change. Jadi sebetulnya dia itu ingin ada perubahan yang lebih positif. Di sini kalau aku lihat, kenapa? Nah, kenapa sih kok dia itu ingin berubah? Karena aku juga melihat ada Prince of Summer ya teman-teman. Gini, dengan hadirnya Prince of Summer ini sendiri, bisa saja kamu sama dia ini suatu hubungan dimana menuju ke tahap selanjutnya. Nah, apa maksudnya? Jadi kamu sama dia itu kalau awal-awal itu masih enak, dia itu masih ngertiin kamu, dia tuh bikin kamu nyaman, dia tuh seperti apalah ya intinya. Tapi dengan berjalannya waktu, dia menjadi orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ini namanya tahap kedua ya, yaitu tahap dimana kamu sama dia ini sama-sama saling mulai untuk memahami. Loh, sifat dulu, karakter dia dulu kayak gini, dulu tuh pendiam, nurut atau apalah, atau dulu dia yang selalu perhatian sama kamu atau apa, kok tiba-tiba ada perubahan seperti ini. Nah ini ya, semakin aku melihat, semakin lama kalian ini jalan, semakin lama kalian ini hidup bersama, semakin muncul karakter-karakter aslinya. Ini sifat-sifat aslinya ini mulai muncul. Kenapa? Karena dia nyaman sama kamu. Nah ini, dia nyaman. Kalau dia nyaman, tandanya dia itu apa? Ada romantis ya teman-teman. Berarti dia ada perasaan sayang sama kamu. Nah karena udah sayang, udah nyaman, sehingga apa? Seperti di rumah sendiri, ya udah, aslinya dia itu orangnya itu bandel, ya udah bandelnya dikeluarin. Di rumah aslinya dia itu seperti ini, ya udah itu yang dikeluarin sama kamu. Nah ini ya. Makanya di sini aku melihat ada situasi, mungkin kamu tuh kayak bingung, kenapa orang ini kayak gini, kenapa dia seperti ini, ada apa ini? Ya, kamu nggak hanya dia, sebetulnya kamu juga. Ya, di sini aku melihat sebetulnya kamu juga ingin tahu. Apalagi dulunya mungkin dia tuh perhatian banget sama kamu, selalu ngasih kamu apalah. Sehingga apa yang dia lakukan sama kamu membuat kamu bergantung diri. Nah, bergantung. Jadi maksudnya terbiasa ditelepon setiap hari, tiba-tiba nggak ditelepon. Nah, udah jadi terbiasa itu tadi ya teman-teman. Udah terbiasa setiap hari, tiba-tiba ada perubahan. Nah, ini. Yang terbiasa tadinya dia begini, tiba-tiba ada perubahan. Mungkin ini ada beberapa hal, beberapa dari kalian ini yang yang kaget. Mungkin tanda tanya, kenapa dia berubah? Apakah dia benar-benar sayang sama kamu atau tidak? Aku lihat dia sayang. Ya, perubahan ini terjadi kalau aku melihat karena ada tahap-tahapan. Ya, tahap pengenalan, tahap penyesuaian, dan yang terakhir adalah tahap penentuannya. Cocok nggaknya? Nah ini. Di sini kalau aku lihat ada Six of Winter ini sendiri, apalagi banyak sekali perubahan yang terjadi di antara kalian. Di sini ada beberapa dari teman-teman, mungkin saja perubahannya karena setelah dia jarak jauh, bisa juga setelah dia ini pindah kerja, setelah dia ini pindah rumah, setelah dia ini mendapatkan posisi yang baru, bisa juga ya. Pokoknya hal-hal yang baru yang terjadi sama dia, bisa juga. Nah, karena ada hal-hal baru yang terjadi sama dia, entah itu karena jarak jauh itu tadi, karena karena tiba-tiba dia ini harus pindah rumah atau apalah ini, yang membuat juga situasinya banyak sekali perubahan. Nah ini. Tetapi di sini aku melihat kalau kita ngomong, ini bisa juga ada selisih jarak ya di antara kalian, ada perbedaan di antara kalian. Ya, kalau aku lihat di sini. Tetapi sebetulnya dengan, maaf ya, dia merasa bahwa kalaupun ada jarak, kalaupun seperti ini, dia merasa bahwa ini adalah yang terbaik. Yang terbaik untuk apa? Jadi tadi aku bilang bahwa
Dia itu nggak mau kamu terlalu bergantung sama dia, walaupun mungkin kamu merasa bahwa dia yang salah. Kenapa kalau kamu nggak ingin aku, kalau kamu tiba-tiba berubah seperti ini, kenapa dulu-dulu kamu yang harus gini ke aku, tiap hari harus telepon, tiap hari harus kayak kasih perhatian, tiap hari harus begini, tiap hari harus begini. Kalau ujung-ujungnya hanya seperti ini, buat apa? Nah ini loh, paham ya teman-teman? Dia berharap dengan adanya perubahan ini, kamu juga bisa lebih baik menurut dia ya, bukan menurut aku. Nah, tetapi di sini aku melihat dengan hadirnya The Wheel of Fortune ini ada perubahan positif juga sih sebetulnya. Akhirnya dia tahu kamu juga lebih mengenal kamu. Oh ternyata kamu sifatnya seperti ini. Oh kamu ternyata orangnya kayak gini. Oh ternyata kamu memiliki karakter yang seperti ini. Nah ini loh, ya. Terlebih lagi jika ada situasi dan kondisi yang kemarin kayak gitu-gitu aja, ya, gitu-gitu aja. Dia berharap ada perubahan di sini, ya, perubahan entah itu dalam hubungan, entah itu perubahan dalam diri kamu atau diri dia juga di sini kalau aku lihat. Nah ini loh, ada Prince of Summer, ada dramatik, makanya hubungan yang penuh drama ini juga bisa ya teman-teman. Nah ini loh, ya, hubungan yang penuh drama, bukan hubungan ya bisa dianggap hampir kayak toksik, tapi drama itu kayak segala sesuatu terlalu berlebihan, ya, segala sesuatu, mungkin tindakan, mungkin reaksi, ya, atau bisa saja omongan itu terlalu didramatisir. Nah itu bisa juga terlalu dilebih-lebihkan, padahal nggak sakit, hanya karena ingin dapat perhatian bilangnya sakit, hanya demi mendapatkan perhatian bilangnya begini. Nah ini namanya dramatik juga ya kalau aku lihat. Tetapi kamu sebetulnya adalah orang yang cukup menyenangkan buat dia nih, ya. Sekali lagi itu sih apa sih yang dia pikirkan. Dia ingin semuanya ada perubahan, dia ingin apa ya, entah dia, kamu, atau hubungan ini bisa jauh lebih baik. Ada sesuatu hal yang memang nggak bisa seperti ini terus, ya. Ada sesuatu hal yang memang harus dia kayak, segala sesuatu itu memang perlu proses. Dia ingin tahu kamu juga orangnya seperti apa dan bagaimana setelah ada banyak yang perubahan di sini. Ya begitupun aku melihat kamu. Oke, jadi itu ya buat teman-teman Pisces. Aku akhiri, semoga bermanfaat. See you next time.